Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini sambil menunggu persiapan penyediaan whiteboard ya, agar nanti para peserta bisa menyimak lebih maksimal. Baik, kami mengingatkan agar tidak melintas di depan kamera, agar jilbab Anda tidak masuk kamera ya. Ora sedeng masalahnya. Oke, jadi persis di depan saya ada kamera. Tolong nanti kalau lewat agak muter dikit nggak apa-apa. Kemudian bagi jamaah yang sudah memiliki buku, silahkan dibuka di halaman 95. Bagi yang tidak bawa buku bisa nebeng ke yang bawa buku, kalau ada di sampingnya. Coba cek Mas, sudah belum? Belum? Baik, kita akan membahas tentang apakah warisan wajib dibagi. Apakah warisan wajib dibagi? Nah, jadi ceritanya begini. Pada saat orang yang memiliki harta itu meninggal dunia, maka otomatis harta yang dia tinggalkan pindah hak milik menjadi milik sinten? Ahli waris. Pertanyaannya, sejak kapan harta warisan itu pindah hak milik menjadi milik ahli waris? Sejak utangnya lunas. Sejak utang mayit lunas. Jadi ini dicatat ya, ini termasuk kaidah bahwa harta peninggalan mayit menjadi milik ahli waris sejak utang mayit lunas. Karena itu, jika utang mayit belum lunas, maka ahli waris belum diperbolehkan untuk membagi harta warisan. Dan tidak boleh bagi ahli waris untuk gandoli. Ada yang nagih, ora gelem bayar. Kalau sampai seperti ini yang terjadi, yang ketiban bebendu mayit. Nanti mayit yang kasihan. Dia yang mencari harta, tapi utangnya belum lunas, tidak dibayarkan oleh keluarganya. Sehingga nanti orang ini tidak akan bisa tenang di alam kubur. Orang ini tidak akan bisa tenang di alam kubur. Pernah satu ketika ada jenazah yang dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong salati." Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Hal alaihi dain?" Dia punya utang atau tidak? Kalau cerita ini nggak ada di buku ya. Dia punya utang atau tidak? Kemudian mereka mengatakan na'am dinaron. Dia punya utang 2 dinar. Nabi SAW kemudian mundur. Dan beliau mengatakan sallu ala sahibikum. Kalian saja yang nyolati. Maka aroma mereka berubah. Aroma wajah mereka menjadi berubah. Nabi SAW nggak mau nyolati. Padahal kita berharap beliau yang nyolati. Lalu ada salah satu di antara sahabat yang bernama Abu Qatadah angkat tangan. Ya Rasulullah, dinarani alayya. Ya Rasulullah, 2 dinar jadi tanggungan. Kemudian Nabi SAW mau nyolat. Ditagih terus orang ini. Sudah dilunasi belum? Sudah dilunasi belum? Sampai akhirnya Abu Qatadah melunasinya sebesar 2 dinar. 2 dinar niku pinten to, Pak? 2 dinar itu sama dengan 8 juta. Utang 8 juta ditinggal mati menyebabkan Nabi enggak mau nyolati. Bayangin yang punya utang KPR belum lunas.
Padahal biasanya KPR itu sampai ratusan juta, sampai puluhan juta, demikian pula leasing dan seterusnya. Makanya ini penting untuk kita jadikan sebagai adab, bahwa pada saat orang itu memiliki utang, pastikan utang itu sudah lunas sebelum mati. Nah, kalau belum lunas, terus bagaimana Pak kalau belum lunas? Kalau belum lunas, maka nanti dilunasi oleh bukan ahli waris, dilunasi dengan menggunakan hartanya. Itu tidak ngambil harta anak, tidak ngambil harta istri, tapi ngambil harta peninggalan mayit. Makanya anak dan istri haram gandoli. Kalau sampai ada yang gandoli gimana Pak? Dia nggak mau untuk membayar utangnya, maka orang-orang ini nanti bisa dituntut sama si mayit. Anakku gandoli utangku. Sampai akhirnya ketika dilunasi, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat tadi, Al-an qad baridat jildu. Sekarang baru kulitnya bisa mendingin. Jadi sing jenenge mayit itu demam ketika utangnya belum lunas. Wes mati kok demam Pak. Ini gaib. Tapi kita yakin itu terjadi sebab Rasulullah SAW yang mensabdakannya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ceritanya di papan tulis ya. Nah. Kelihatan? Yang sana kelihatan? Kelihatan. Tulisannya apa? Oh, belum. Sakti nih bisa ngelihat ya. Baik. Jadi harta mayit. Sudah? Ini menjadi warisan sejak kapan? Sejak jika utang lunas. Jika utang mayit lunas. Baik. Setelah utang mayit lunas, jadilah harta warisan. Sisanya ini menjadi harta warisan. Ini dengan asumsi mayit tidak pernah wasiat. Dengan asumsi mayit tidak pernah wasiat. Baik. Nah, selanjutnya harta warisan ini milik siapa? Harta warisan ini milik siapa? Harta warisan ini milik bersama. Milik bersama semua ahli waris. Yang disebut di buku ada, yang disebut dengan mal mushtarak. Yang disebut dengan mal mushtarak. Harta milik bersama seluruh ahli waris. Disebut dengan mal mushtarak. Siapa saja Pak ahli warisnya? Di sini ada istri mayit, ada anak-anaknya mayit, ada siapapun yang menjadi ahli waris mayit. Maka dia menjadi harta milik bersama seluruh ahli waris yang disebut dengan mal mushtarak. Sudah? Nah, kalau sudah jadi mal mushtarak, berarti kan masing-masing punya jatah. Sudah jadi harta milik bersama, berarti masing-masing punya jatah. Ada yang sekian persen tergantung dari jatah warisan dia. Tergantung dari jatah warisan dia. Kalau saya berikan contoh seperti ini ya. A dan B menikah, lalu punya 3 anak. X, Y, Z. Ini laki, perempuan, laki. Laki 2, perempuan 1. Udah? Yang mati duluan siapa? Suami atau istri biasanya? Suami. Pokoknya sing lanang dipateni sih. Nah, kalau nggak ada salah satu yang mati kan nggak bisa bagi waris ya. Suami mati duluan.
A meninggal. Maka kalau A meninggal, yang jadi ahli warisnya siapa di situ? B, X, Y, Z. B, X, Y, Z. Baik. Ada berapa orang? 4. Maka berarti mal mustarak ini dimiliki oleh 4 orang. Mereka memiliki bersama harta tersebut tanpa melalui akad. Kepemilikan ini tanpa melalui akad. Bukan dari hasil beli bersama, bukan dari hasil urunan untuk mengadakan harta itu, sehingga mereka memilikinya tanpa melalui akad. Memiliki tanpa melalui akad, dimiliki bersama tanpa melalui akad, itu disebut dengan syirkah amlak. Disebut dengan syirkah amlak. Kongsi kepemilikan tanpa akad, namanya syirkah amlak. Di buku ketemu nggak? Coba dilihat itu di halaman 96. Di situ saya sebutkan pada bab sebelumnya kita telah membahas sejak kapan ahli waris memiliki harta warisan, dan kita juga membahas bahwa jika ahli waris telah memiliki warisan, maka mereka berkongsi kepemilikan yang disebut dalam kurung syirkah amlak. Berkongsi kepemilikan terhadap sebuah objek. Dipahami ya ini? Dong nama belum? Dong, baik. Nah, dalam syirkah amlak itu kan karena ada 4 pemilik, maka mereka punya porsi yang berbeda. Sekarang ini kalau kita hitung berapa, Pak? B dapat berapa? 1/8. Kenapa 1/8? Karena mayit punya anak. Baik, sisa berapa sisa? 1/7. Salah ya. Sisanya berapa? 7/8. 7/8 dimiliki oleh siapa? Oleh ketiga anaknya, X, Y, Z ini. Dengan porsi 2/1. Laki-laki 2 berarti sama dengan 4, perempuan 1 sama dengan 1. Berarti dibagi 5. Jadi sisa dibagi 5. 7/8 poro 5 jatuh pinter. 7/40. Begini ya? Salah? Salah atau benar? 7/40 ya? Paham kenapa dibagi 5? Laki-laki ada 2, dinilai 2. Jadi 2 ini nilai. Ini jumlahnya. Ya. Perempuan ada 1, dinilai 1. Ini 4, ini 1, ditambah 5. Maka sisanya dibagi 5. Sebentar, saya sedang mengendap. Dipahami insya Allah ini? Paham ya? Baik, berarti pembagiannya 7/40. Maka yang laki-laki dapat 2 dari 7/40. 7/40 kali 2 berarti 14/40. Yang perempuan dapat 1, berarti 7/40. Yang laki-laki satunya sama, 14/40. Sudah? Yang ini 1/8. 1/8 itu kalau dijadikan per 40, 5/40. Semuanya dibuat per 40. Bingung betul? Kalau bingung saya hapus saja. Hapus saja. Bingung ya? Lanjut nggak? Lanjut. Berarti begini. Total warisan ini dibagi 40. Total warisan ini dibagi 40. Anak lanang dapat 14, anak wedok dapat 7,
istrinya dapat 5. Paham? Jadi ini kalau di kotak-kotak bagi 40 begitu. Ini dibagi 40, anak lanang masing-masing dapat 14. Anak wedok dapat 7, separuhnya nggih. Sing lanang 14, sing wedok 7. Kemudian istrinya dapat 5, total 40. 14 tambah 14 tambah 7 tambah 5 sama dengan 40. Iki pelajarannya wis angel ditambah yono kaya ngene ya. Tambah angel niki. Nggih pun. Gini saja ya. Kalau sekiranya hitungan seperti ini susah bagi Anda untuk memahami, Anda tidak perlu mempedulikan bagian ini. Hiraukan saja. Intinya begini. Setelah ini jadi milik bersama, syirka amlak tadi, maka masing-masing punya hak. Masing-masing punya hak. Haknya berapa? Sesuai porsi. Haknya sesuai porsi. Sehingga anak pertama punya hak, anak kedua punya hak, istrinya juga punya hak sesuai porsi. Jika salah satu di antara anak minta haknya, maka ibu tidak boleh. Jika salah satu di antara X, Y, Z ini minta haknya, maka B tidak boleh apa? Menahan, tidak boleh menolak. Wong ibu masih hidup kok warisan dibagi, ora sopan. Padahal anaknya punya hak. Maka anak yang punya hak ini dia boleh untuk meminta haknya. Dan ibu tidak boleh menahan. Karena hak dia hanya 5/40, sementara hak anak lebih besar dibandingkan hak ibunya. Jelas? Nggih, sabar mohon nggih. Iki sing ndi sing mlebu gak ngerti saya. Suara saya atau suara sana yang masuk hati. Saya ulang ya. Masing-masing punya hak sesuai porsi, sudah? Karena itu, jika ada salah satu anak yang menuntut haknya, maka ya, ibu tidak boleh menahan. Jika ibu menahan, maka dia melakukan pelanggaran karena dia berarti menahan hak orang lain. Nah, itulah yang kemudian kita bahas di buku ini. Silahkan dibuka di halaman 98. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan masing-masing yang memiliki hak untuk dibayarkan sesuai haknya. Kasus yang sering kita jumpai di lapangan adalah ibu yang menghalangi pembagian warisan suaminya dengan anggapan warisan baru boleh dibagi setelah sang ibu meninggal. Warisan baru boleh dibagi setelah sang ibu meninggal. Niki leres nama keliru. Salahnya di mana? Salahnya begini, itu harta siapa? Harta suami atau harta istri? Kalau itu harta suami, maka istri tidak boleh menahan. Tidak boleh menolak. Tapi kalau itu harta istri, tidak boleh dibagi karena ibu masih hidup, itu benar. Karena ketika orangnya masih hidup, maka dia belum menjadi harta waris. Jika pemiliknya masih hidup, maka hartanya belum menjadi harta waris. Tapi ini kan warisan bapak, bukan warisan ibu. Paham di sini? Baik. Ketika ada anak yang ingin mendapatkan jatah warisannya, namun sang ibu menolak dilakukan pembagian sebelum dia meninggal, perbuatan ini termasuk melanggar perintah Allah di awal surat An-Nisa. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hamdil unthayain. Allah mewasiatkan kepadamu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak lelaki sama dengan bagian anak yang perempuan. Di bagian akhir ayat Allah menegaskan, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah. Bapak kalian ataukah anak kalian tidak kalian ketahui siapa di antara mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada kalian. Fariidatan minallah, pembagian ini kewajiban dari Allah. Baik. Jadi
Kalau ibu mau menahan, maka yang boleh ditahan hanya haknya dia saja. Tapi saya kan punya 5/40 di sini. Nggih monggo niku jenengan tahan. Tapi sisanya tidak boleh ditahan. 5/40 itu kalau persentase berapa? 12,5%. Inilah hak istri mayit. 12,5%. Yang lainnya itu haknya anak. Sehingga hak istri secara umum lebih sedikit dibandingkan hak anak-anaknya. Baik. Selanjutnya begini. Lho Pak, sadurunge pembagian waris itu kan ada pembagian gono gini. Berarti kan istri dikasih setengah dulu. Baru setelah itu sisanya dibagi. Kita akan ceritakan itu. Ada pembahasan tentang gono gini di buku, di bagian belakang. Tapi kalau Anda ingin membahas itu lebih awal dalam rangka menyelesaikan ini, kita singgung ya. Masya Allah. Baik. Tentang harta gono gini yang itu diatur dalam KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. KHI ini adalah aturan-aturan berkaitan dengan ahwal syakhsiyah. Saya cerita ini dulu ya tentang KHI ya. Jadi KHI ini adalah aturan berkaitan dengan ahwal syakhsiyah. Ahwal syakhsiyah itu apa Pak? Ahwal syakhsiyah itu aturan tentang hidup berkeluarga. Sehingga bagaimana masalah pernikahan, perceraian, pembagian waris, hak suami istri, itu namanya ahwal syakhsiyah. Urusan pribadi masing-masing orang. Nah, ahwal syakhsiyah itu pembahasan fikih keluarga yang paling banyak, yang paling lengkap. Baik. Nah, kemudian dirumuskan oleh para ulama, jadilah kumpulan hukum yang mereka sebut KHI. Tapi KHI ini bukan aturan negara. Bukan aturan negara. Artinya begini, mau diikuti boleh, tidak diikuti juga boleh. Padanan KHI itu seperti fatwa. Seperti fatwa. Jadi kalau jenengan tanya ke saya, Pak Ustadz, hukum ini bagaimana? Lalu saya menjawab, itu namanya apa? Fatwa. Fatwa itu mengikat atau tidak? Jawabannya tidak. Jenengan mau laksanakan silahkan, tidak dilaksanakan juga silahkan, sebab fatwa itu tidak mengikat. Paham di sini? Baik. Ini informasi yang saya dapatkan dari salah satu profesor bidang hukum Fakultas Hukum UGM Jogja. UGM selain Jogja kan tidak ada. Fakultas Hukum UGM. Beliau menyampaikan bahwa negara dalam urusan warisan itu tidak ikut campur. Negara dalam urusan warisan tidak ikut campur, sehingga dikembalikan kepada masing-masing penyelesaian keluarga. Makanya penyelesaian harta warisan kalau nggak ada sengketa, negara tidak akan ikut campur. Mau dibagi, mau tidak dibagi terserah. Tapi kalau ada sengketa, lalu Anda naik ke pengadilan, nah baru negara ikut campur untuk menyelesaikan sengketa. Sehingga pengadilan baru ikut terlibat jika dilibatkan. Kalau keluarga tidak melibatkan pengadilan di negara ini, pengadilan tidak akan masuk ke ranah tersebut. Makanya saya kalau mengajar tentang ilmu waris, penekanan yang kami sampaikan begini. Anda mengikuti hukum Islam dalam penerapan warisan, itu tidak melanggar satupun undang-undang di negara ini. Sehingga kalaupun tidak ada gono gini, itu tidak melanggar undang-undang. Misalnya, Pak, katanya gono gini dalam Islam itu tidak ada. Tapi ini istri minta gono gini.
Kalau misalnya dia nggak dikasih, apakah itu dalam undang-undang akan dipermasalahkan sehingga jadi kriminal? Jawabannya tidak. Karena negara tidak ikut campur dalam urusan akhwal syahsiyah. Selesaikan secara keluarga, negara tidak akan ikut terlibat. Kecuali kalau dia dilibatkan. Kalau dilibatkan, maka negara baru ikut terlibat. Paham ya? Ini teori tentang hukum berkaitan dengan masalah warisan. Baik, makanya dalam pengadilan warisan, hakim itu bersifat pasif. Berbeda dengan kriminal. Kalau kriminal, hakim bersifat aktif. Dia akan mencari bukti. Kalau warisan, pasif. Kamu cerita. Oke, setelah kamu cerita, putuskan. Selesai. Sehingga Anda mau ke hakim, mau ke ustadz, itu kurang lebih ya sama. Dia bersifat pasif. Beda dengan kriminal. Kriminal ada saksi. Itu prosesnya panjang. Pembuktian, nanti cari bukti yang lain. Sehingga lebih panjang dibandingkan masalah pembagian waris. Baik. Nah, dalam KHI difatwakan bahwa ada harta yang disebut dengan harta pernikahan. Harta pernikahan. Apa itu harta pernikahan? Harta yang diperoleh selama berkeluarga. Harta yang dimiliki selama berkeluarga. Biasanya wong lanang rabi ini kan penghasilannya masih sedikit nih Bu. Terus boten. Jenengan waktu nikah itu suaminya langsung kaya atau masih miskin? Miskin. Biasanya kok gelem ya, itu urusan pribadi masing-masing. Lalu setelah dia menikah, penghasilannya bertambah, sampai akhirnya dia punya rumah, punya kendaraan, dan punya aneka properti yang lain. Harta itulah yang disebut dengan harta pernikahan. Maka harta selama pernikahan ini, jika terjadi perpisahan, dibagi dua. Setengahnya satu untuk suami, satu untuk istri. Perpisahan itu bisa perpisahan hidup, cerai hidup. Bisa juga cerai mati. Kalau cerai mati, suami berarti tidak ada, maka yang milik suami ini barulah jadi warisan. Sedangkan yang satu, yang setengahnya milik istri, ini tidak dibagi waris. Sehingga tanah sing omboh nih sak pirang-pirang itu setengahnya nggo istri. Nanti yang ini baru jadi warisan. Baik, ini yang tertuang dalam KHI. Adapun yang bukan harta pernikahan, maka tidak ada gonogini. Contoh yang bukan harta pernikahan apa Pak? Hasil dari warisan. Hasil dari warisan. Misalnya tadi A dan B. A dapat warisan. A dapat warisan. Maka warisan yang diberikan kepada A itu tidak masuk gonogini. Demikian pula ketika istri dapat warisan, maka warisan yang dimiliki oleh B tidak masuk gonogini. Karena ini harta di luar pendapatan saat mereka berkeluarga. Contoh yang lain apa Pak? Contoh yang lain hibah misalnya. Suami dapat hibah atau istri dapat hibah. Makanya kado pernikahan itu tidak masuk gonogini. Sebab itu hadiah untuk masing-masing pasangan. Sehingga misalnya tertulis untuk si A yang laki-laki, untuk si B yang perempuan. Kok nilainya mahal? Setelah akad nikah, kemudian walimah, malam harinya mati. Duh, kan sudah untung kota infak. Maka kota infak ini yang untuk suami nanti kembali ke keluarga suami, yang untuk istri kembali ke keluarga istri. Jika mereka punya harta selain itu dibagi waris. Baik. Paham ini ya? Ini ceritanya gonogini. Saya baru membahas KHI, belum membahas
aturan dalam Islam yang sebenarnya. Kalau seperti ini, apakah sudah benar? Dengan tetap menghargai perbedaan pendapat dalam masalah ini. Menurut saya pribadi dan beberapa asatidzah yang lainnya, bahwa gonogini itu tidak ada. Gonogini itu tidak ada. Kenapa tidak ada, Pak? Tidak ada dalam arti begini. Islam menghargai kepemilikan. Apa yang dimiliki suami murni milik suami, yang dimiliki istri murni milik istri. Sehingga saya tanya, harta suami apakah otomatis harta istri? Ya atau tidak? Jawabnya orang kompak berarti gak yakin. Saya ulang ya. Harta suami apakah otomatis harta istri? Insyaallah. Saya kasih pilihan jawaban. A, iya, B, tidak. B. Yang jawab B angkat tangan. Baik, yang jawab A boleh pulang duluan. Yang jawab A, boleh pulang duluan kalau apa. Baik. Apakah itu milik suami, milik otomatis milik istri? Jawabannya tidak. Enggak bisa otomatis kayak gitu ya. Jadi harta suami tidak otomatis milik istri. Sudah? Lalu istri memiliki apa, Pak? Istri hanya punya senilai hak nafkah. Kalau lebih dari hak nafkah, namanya hibah. Karena itu, mengingat tidak otomatis, maka harta suami milik suami, harta istri milik istri. Kecuali jika suami memberikan kepada istri sebagai nafkah atau sebagai hibah. Apa dalilnya? Coba dibuka mushafnya. An-Nisa ayat 12. Ketemu? Di mushafnya ada surat An-Nisa enggak? Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad." Kalian wahai para suami memiliki setengah dari harta warisan istri kalian jika mereka tidak punya anak. Walakumur rubu'u mimma tarakna in kana lahunna walad. Dan kamu memiliki seperempat dari warisan mereka kalau mereka punya anak. Ini hak suami ketika istrinya mati. Sebaliknya ketika suaminya yang mati. Walahunnar rubu'u mimma taraktum. Istri memiliki hak seperempat dari warisan kalian. Illam yakul lakum walad. Kalau kalian tidak punya anak. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Kalau kalian punya anak, maka istri kalian dapat berapa? 1/8. Ayat ini dalil kalau suami mati, hak istri itu maksimal hanya 1/4. Andaikan setengahnya itu hak istri, maka Allah akan jelaskan dulu. Apabila kalian mati, maka setengah untuk istri kalian, sisanya dibagi waris. Tapi ayat ini tidak menyebutkan itu. Ayat ini menyebutkan ketika suami mati, istri dapat 1/4 jika dia nggak punya anak. Dan istri dapat 1/8 jika dia punya anak. Menunjukkan bahasanya Al-Quran tidak menyebutkan gonogini. Dan hanya itu haknya istri. Jika ada gonogini berarti kan lebih dari setengah. Padahal di sini maksimal hanya 1/4. Sementara gonogini itu mengajarkan lebih dari bisa dapat setengah. Baik. Gonogini yang sebenarnya adalah jika suami istri itu sama-sama bekerja. Suami plus istri keduanya bekerja.
Kalau keduanya ini bekerja, lalu ada hasil, maka hasil ini milik bersama. Apabila suami istri sama-sama bekerja, lalu ada hasil, maka hasil ini milik bersama. Inilah yang disebut dengan gonogini yang sebenarnya. Jelas insya Allah? Paham ya? Sehingga dari sini kalau mau disimpulkan berkaitan dengan gonogini, gonogini ada dua. Gonogini ada dua, gini ya. Yang pertama, gonogini untuk harta hasil kerja bersama. Nah, kalau yang seperti ini betul, ini benar. Maka sebelum warisan dibagi, dibagi dulu sesuai dengan porsi masing-masing pemilik harta. Ibu itu PNS, bapak nggih PNS. Terus mereka dapat rumah seperti ini. Nah, terus bapak mati. Maka sebelum dibagi waris, ditanya ibu dulu penghasilannya berapa, bapak berapa? Yo ndise yo mung dicampur, ditabung gitu ku omah. Nggih leres. Selanjutnya ibu dulu berapa? Ya kurang lebih gaji ibu itu 2/3 dari gaji bapak. Berarti lebih tinggi apa? Suaminya. Maka berarti kita bisa simpulkan kurang lebih sumbangsih ibu pada rumah ini misalnya dinilai 1/3 atau 1/sekian. Itu sesuai dengan perhitungan kasar. Kira-kira berapa? Pakai perhitungan kasar saja, tidak harus detail. Kwitansinya mana, Bu? Ya enggak usah. Wis pirang-pirang tahun ya, silang. Ya. Paham insyaallah? Jadi dia dibagi sesuai perhitungan kasar. Baik. Yang kedua, harta dari hasil kerja suami murni. Ini bukan gonogini. Karena jika itu adalah hasil dari suami murni, maka itu juga milik suami murni. Dan istri tidak punya hak selain dari jatah yang telah ditetapkan oleh syariah. Pun paham? Jenengan merasa bosan nggak pembahasan ini? Tidak. Kalau sekiranya bosan saya ganti bab ya. Sampun sampai di sini, paham? Baik. Selanjutnya. Berikutnya ini, kita bahas ini. Boleh nggak ada objek warisan yang tidak dibagi? Bolehkah ada objek warisan yang tidak dibagi? Tolong dilihat halaman 101. Halaman 101. Di situ ada judul wakaf dzurri. Wakaf untuk keturunan. Yang sering kita jumpai di lapangan, kalau di Jawa itu ada namanya rumah tabon. Rumah tabon niku napa? Rumah peninggalan leluhur. Dan orang tua meminta agar tidak dijual, jangan sampai pindah ke tangan orang lain. Semua anak putune boleh tinggal di rumah ini. Betul ya? Kayak gitu. Ini namanya rumah tabon. Kalau di Padang ada namanya rumah gadang. Nah, bedanya begini, kalau di Padang pewaris rumah gadang itu anak perempuan. Sedangkan yang anak laki-laki dia disuruh nyari sendiri. Kalau di Jawa kebalikannya. Anak pertama itu yang paling bertanggung jawab terhadap rumah tabon. Anak pertama sing lanang. Baik.
Terus seperti ini boleh atau tidak? Jadi kita membicarakan ini. Objek warisan yang tidak dibagi. Boleh nggak objek warisan tidak dibagi? Sehingga biar utuh, tidak pindah ke tangan orang lain, silahkan dinikmati bersama. Contoh kasusnya tadi ada rumah gadang dan ada rumah tabon di Jawa. Baik. Jadi dalam Islam itu ada namanya wakaf. Wakafnya disalurkan untuk keluarga yang disebut dengan wakaf dzurri. Namanya wakaf dzurri. Wakaf dzurri itu begini. Saya wakafkan tanah ini untuk seluruh anak keturunan saya. Sudah? Sehingga ketika itu diwakafkan untuk seluruh anak keturunannya, maka tanah itu akan menjadi milik anak keturunan saya tanpa ujung usia. Boh tingkat piro ya. Mulai dari anak, cucu, buyut, kemudian canggah, udeg-udeg, gantung siwur, dan seterusnya ke bawah. Semuanya berhak memiliki, meskipun jumlahnya banyak. Sehingga tidak boleh dimiliki oleh salah satu, tapi dimiliki bersama. Itu namanya wakaf dzurri. Maka wakaf itu tidak harus ke lembaga sosial, misalnya ke masjid, atau ke lembaga pesantren, atau rumah sakit, tidak harus. Bisa juga wakaf itu diberikan untuk anggota keluarga tertentu. Dulu ada salah seorang sahabat yang namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu suaminya siapa? Siapa nama istrinya Zubair? Asma bintu Abi Bakar. Ya, sehingga Zubair ini adalah mantune Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam itu pernah mewakafkan satu buah rumah libanatihil mardudah yang diwakafkan untuk putri-putri beliau apabila berpisah dengan suaminya. Ini untuk putri-putri saya yang janda. Jadi kalau punya anak rondo, boh ditinggal mati sing lanang, boh pegatan karo sing lanang, maka rumah ini untuk tinggal mereka. Itu salah satu di antara contoh wakaf dzurri. Baik. Sehingga bisa nggak orang itu ketika memiliki rumah atau memiliki tanah, dia ingin agar ini dimiliki bersama? Jawabannya bisa. Caranya dengan wakaf dzurri. Wakaf khusus keluarga. Wakaf khusus keluarga. Dan ini di luar pembagian waris. Wakaf seperti ini di luar pembagian waris. Maka semua keluarga memilikinya tanpa batas waktu. Sepanjang objek itu ada, seluruh keluarga akan terus memilikinya. Itu yang disebut dengan wakaf dzurri. Sudah? Berarti kalau ada orang yang mau memiliki rumah tabon untuk dimiliki seluruh anaknya, boleh enggak? Boleh. Caranya gimana? Orang tua menyampaikan bahwasanya rumah ini saya wakafkan untuk seluruh anak keturunan saya, maka jadilah wakaf dzurri. Wallahu a'lam. Baik. Begini saja ya, karena mungkin fokusnya kurang kalau membahas seperti ini. Kita sambung dengan tanya jawab, betul? Baik. Ini kita sudah selesai satu bab berkaitan dengan warisan wajib dibagi. Ceritanya seperti yang tadi kita sampaikan. Kita belajar tentang jatah ibu hanya 1/8, maka ibu tidak boleh menolak ketika ada anak yang minta. Yang kedua, kita tadi sudah membahas tentang masalah gonogini. Dan yang ketiga, kita sudah membahas tentang bagaimana cara yang benar ketika ada orang ingin menjadikan salah satu hartanya dimiliki oleh seluruh keluarga tanpa jatuh berpindah tangan ke tempat orang lain. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah.
Baik, nunggu dipersilahkan moderator ya. Sebaiknya langsung atau pakai kertas? Langsung boleh ya. Yang pengen bertanya langsung bisa ke depan, Bu. Ya, ke depan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Ustaz. Yang kami mempunyai suami saudara, dan ketika kami sudah memiliki yang Harta bawaan. berlebihnya dengan istri yang pertama. Istri pertama. Nah, setelah beliau meninggal, saya mendapatkan hak berapa nih? Oke. Tapi saya sudah membuat surat pernyataan untuk tidak boleh. Karena kita menyadari bahwa itu bukan dari keringan yang itu beberapa dunia. Dan surat pernyataan itu saya buat setelah Yang kedua, ketika kami dalam rumah tangga, saya membeli sebidang tanah kecil. Ya itu, tapi saya membeli anak saya sendiri. Suami menjadi saksi ketika saya membayar. Namun jelas saya tidak. Tapi walaupun tanah itu nama saya. Atas nama pribadi, Bu. Iya. Suami Sebagai saksi. Nah, itu nanti kalau akan saya jual, itu prosedurnya bagaimana? Masya Allah, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira seperti ini mau ditiru enggak? Menjadi istri yang tidak ingin mendapatkan warisan suaminya. Sepakat? Jadi komitmen nih ya. Sehingga ibu-ibu sepakat nanti kalau bapak mati saya tidak akan minta warisan. Sanggup enggak? Enggak sanggup. Wes kelangan sing lanang, kelangan donya gitu. Sanggup. Berat kalau kayak gitu. Sebenarnya kalau Anda tidak ingin mendapatkan warisan suami, berarti Anda mati duluan kan? Nggak bakalan dapat warisan suami. Baik, sekarang coba kita bahas ini ya. Boleh nggak ahli waris tidak menerima warisan? Ibu tidak punya anak. Anak hanya dari suami ya. Anak bawaan suami. Masya Allah. Barakallah fiik. Baik. Sudah bisa fokus? Jajannya disimpan dulu atau buka sekarang? Simpan dulu ya. Baik, jajannya simpan dulu. Boleh makan tanpa suara, bisa nggak? Sekarang coba kita jelaskan ini. Jadi pembahasannya tentang pertanyaan yang pertama adalah bolehkah ahli waris tidak menerima warisan? Aku mau nompo. Kadang kan simbah itu nggak mau, kakek nenek itu nggak mau. Ada banyak kasus yang contohnya kayak gini. Ini A, B nikah, ya. Kemudian punya anak laki perempuan. A ini masih punya orang tua lengkap, X, Y. Udah? Di usia sekitar 30 tahun A ini meninggal. Nah ini kan masih tresno-tresnone keluarga. Sehingga anak-anaknya masih kecil-kecil. Ini masih bayi, yang ini masih TK. Kadang X dan Y merasa tidak tega kalau mendapatkan jatah warisan dari A. Padahal X dan Y ini dapat. Bapak ibu masing-masing dapat 1/6. Lalu yang B dapat 1/8. Nanti sisanya untuk L dan P.
Cuman kadang X dan Y nggak tega. 1/6 tambah 1/6 jadi pinten? 1/3. Jadi 1/3. Betul ya? Jadinya kan besar. 1/3 untuk mbah nih. Ora tega mbah nih. Ya sudah, mbahnya tidak ngambil. Itu boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kenapa boleh, Pak? Karena dia tidak mengambil hak orang lain. Justru dia menyerahkan haknya untuk orang lain. Jadi ceritanya begini. Orang yang tidak menerima warisan, ahli waris yang tidak mau menerima warisan, itu sama dengan haknya diberikan ke ahli waris yang lain. Jadi, bolehkah ahli waris tidak menerima warisan? Jawabannya boleh. Dan hakikat yang terjadi adalah hak dia diberikan ke ahli waris yang lain. Paham ya? Baik. Sehingga ketika seorang lelaki menikah dengan seorang wanita, lalu istrinya ini mati. Kemudian lelaki ini nikah lagi dengan seorang wanita yang tidak punya anak. Sampai akhirnya lelaki ini mati. Kemudian wanita ini tidak ingin mendapatkan warisan, itu sama dengan istri yang kedua menyerahkan hak warisannya kepada siapa? Seluruh anak suaminya. Baik, dan itu diperbolehkan. Sudah? Insya Allah dipahami? Paham ya? Sekarang yang kedua. Kalau ada orang yang pernah beli tanah, sertifikat atas nama pribadi, lalu tanda tangan suaminya atau tanda tangan istrinya, ternyata tanda tangan yang kedua ini kan jadi saksi. Ternyata saksi sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya kalau saya ingin menjualnya? Caranya datang ke notaris. Lalu jenengan matur ke notaris, wahai Pak Notaris, sertifikat saya seperti ini. Ini bapak saya, suami saya sudah meninggal. Beliau ikut tanda tangan jadi saksi. Nanti prosesnya seperti apa? Karena itu atas nama pribadi ibu, insya Allah lebih cepat. Dan mungkin tidak perlu ada turun waris dan seterusnya, sebab objek itu bukan objek warisan. Nah, sehingga insya Allah nanti biar diuruskan sama notaris saja. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita akan baca beberapa pertanyaan yang sudah datang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri punya usaha sendiri, tapi dimodali suami dan ikhlas memberikannya. Tahun demi tahun usaha berkembang pesat. Dengan kondisi ini, usaha plus laba tersebut harta siapa? Ikhlas di sini, ikhlas memberikan sebagai modal atau sebagai hibah? Kalau ikhlas memberikan sebagai modal, wes aku ikhlas, kowe tak modali. Maka berarti usaha itu milik bersama. Itu kan berarti sama dengan mudorobah ya. Sama dengan apa? Mudorobah. Pernah dengar istilah mudorobah? Mudharabah itu apa? Bagi hasil. Ya. Jadinya ini ada sebuah unit usaha. Dalam sebuah unit usaha ada modal dan ada kerja. Begini ya. Ada modal dan ada kerja. Sudah? Modal dari suami, kerja dari istri. Nah ini kalau berkembang pesat, Insya Allah ini jualan pesawat ya. Ketika ini berkembang pesat, maka unit usaha ini milik siapa? Milik berdua, pemodal punya, pengelola juga punya. Sehingga nanti ketika ada hasil, seharusnya dibagi dua gini. Hasil untuk modal dan hasil untuk kerja. Modal berarti untuk sahibul mal.
Hasil untuk modal berarti untuk sahibul mal. Dikasih berapa Pak? Misalnya dikasih 30%. Dan kerja adalah milik pengelola. Berarti di sini 70%. Ketika berkembang, hasil dibagi sesuai ini. Angka ini hanya saya yang menyebutkan. Anda bisa membuat kesepakatan dengan suami. Ya. Kira-kira berapa modal dari suami dikasih jatah, istri dikasih jatah berapa. 70-30 ini ya hanya contoh dari saya. Kalau misalnya Anda kasih, Pak ojo 30 kebanyakan 3% saja, ya boleh-boleh saja ya. Sah-sah saja. Yang penting sesuai dengan kesepakatan. Boleh juga, tapi kan istrinya rugi itu. Ya, jangan sampai jadi istri mau dirugikan ya, oleh suami yang hanya titip uang ya. Sehingga masalah angka 50-50, 30-70, 60-40 semuanya boleh. Yang penting jangan sampai 65-45, itu tidak boleh ya. Kelebihan. Ya. Baik. Coba kita buka pertanyaan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang ibu nikah lagi dengan pria lain. Ibu ini membawa 3 anak dengan beberapa aset yang lumayan. Ini lumayan sedikit atau lumayan banyak ini? Seiring berjalan waktu, bapak tiri atau suami baru mencalonkan bupati dan menjual aset-aset istrinya hingga hampir habis. Anak dari ibu ini protes, merasa nanti harta ibunya akan habis. Bagaimana menyikapi hal ini? Ibu ini memiliki harta hasil dari warisan ayah si ibu, kakek anak. Berarti harta yang dimiliki oleh ibu, kalau ini warisan dari kakek, dari bapaknya ibu, berarti apa? Murni milik istri, murni milik ibu. Itu bukan warisan dari suami yang pertama. Nah, selanjutnya ibu ini mau menggunakan untuk apapun, silahkan. Mau dipakai untuk nyalek, monggo. Mau dipakai untuk nyabub, ya silahkan. Cuman tolong perhatikan saran anak. Ini kan mau dikuasai oleh suaminya yang mau nyalon bupati. Belum tentu ada hasil. Maka anak kalau ngasih peringatan, jangan, nanti itu akan habis, nggak bakalan balik. Sehingga kalaupun kalah, habis semuanya. Kalau menang, belum tentu. Sinten. Suami menang nikahlah nanti. Sampean ditinggal. Dan saya kira nasihat anak ini benar. Maka kalau sekiranya ini belum terjadi, sebaiknya jangan dilakukan. Sehingga kalau suaminya mau nyalon, ya silahkan nyalon. Anda dukung dengan cara memilih dia. Tapi kalau sampai keluar modal, kalau bisa jangan. Ya. Bagi saya yang seperti ini, kalah menang itu podo wae ya. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Itu kalau sudah bermain di dunia seperti ini. Sing menang ya bondone oke. Akhirnya dia ketika menjabat barangkali dia akan berpikir piye carane iso balik. Ketika iso balik ya sikut-sikutan sampai membawa harta haram. Karena nek ngandalno gaji utama saja rasanya kok nggak cukup. Camat niku gajine pinten?
Hah? Gaji resmi. Camat 5 juta. Kalau bupati? Ada 20 juta? Enggak sampai. Jadi nek jujur 100% jujur, ini ki bahaya ini bicara masalah gini tempat umum ya. Tapi ini kalau kita pertimbangkan, kalau 100% jujur, nampaknya mustahil bisa balik. Makanya tolong ikuti nasihat anak, insya Allah apa yang beliau nasihatkan ini benar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri diberi nafkah 80.000 per hari. Istri menyisihkan sedikit-sedikit. Jika sudah terkumpul, bolehkah dipakai tanpa izin suami? Dipakai untuk mudik yang sudah lama tidak pulang. Jamaah sudah menjawab boleh. Itu bukan jawaban saya. Jawaban dari jamaah. Baik. Apabila 80.000 itu sudah seluruhnya diserahkan ke istri dan suami tidak meminta kembalian, maka jika ada sisa Anda boleh simpan. Tapi kalau suami maunya adalah pokoknya kue tolong dicakke sing apik. Engko nek ana sisa balekno. Akhirnya oleh suaminya dia dikasih 2 juta. Kasih 2 juta per hari 2 juta. Pilih mana ya? Dikasih 80.000 habis atau 2 juta dicakne. 2 juta lepas. Ora gelem. Baik. Intinya apabila nilai 80.000 tadi lepas, wes iki resi-resian 80 ya. Golek mangan dhewe. Kaya tukang ya. Kuli di Jogja itu 110. Kalau tukang 135. Mongko bojone luwih murah timbangane. Baik. Jika ada sisa, silahkan dimiliki pribadi dan tidak perlu dikembalikan. Nah, selanjutnya kalau mau mudik gimana? Jaluk lagi ya, jangan nanya. Itu jangan simpan saja. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kasusnya, ayah sudah meninggal, ibu masih ada. Dan berdua punya usaha mebel. Kemudian apa ini? Usaha berdua modal bersama. 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Tanah keduanya udah dihibahkan, sudah sertifikat anak. Sisa harta usaha mebel yang laba bulannya 100 juta. Bagaimana pembagian hasil usaha tersebut jika yang mengelola adalah anak pertama? Nah, baik, ini agak penting ini ya. Nah. Jadi warisan itu bisa bentuknya aset non liquid dan bisa juga bentuknya aset produktif. Sebenarnya sama-sama non liquid ya, yang tidak produktif. Nah, begini. Warisan itu bisa bentuknya aset non liquid yang tidak produktif seperti tanah, rumah. Bisa juga aset produktif seperti unit usaha, kemudian pabrik, perusahaan, toko dan seterusnya. Sekarang kita bahas ini ya. Warisan yang tersisa tinggal toko.
toko mebel. Warisan yang tersisa tinggal ini ya. Sudah? Toko mebel ini jadi milik bersama. Kalau tadi dalam pertanyaan 2 anak laki-laki 1 perempuan. Berarti kayak tadi ya. A plus B. Kemudian ini ada 3 ya. X, Y, Z. Laki, perempuan, laki gini. A meninggal, B dapat 1/8. Ini tadi dapat berapa? 14/40. Ya ini 7/40. Ini 14/40. Begini ya. Tadi kan gini ya. Baik. Terus kalau kayak gini gimana Pak? Berarti toko mebel itu dimiliki bersama. Hasil 100 juta dibagi 40. Lalu istri dapat 5/40. Anak laki-laki dapat 14/40. Masing-masing anak perempuan dapat 7/40. Begini? Kalau ini paham insyaallah? Baik. Jadi hasilnya dibagi sesuai porsi warisan. Tapi sebelum membagi ini sebenarnya ada pembagian sebelumnya. Kan tadi disebutkan dikelola oleh anak laki-laki. Hasil 100 juta dibagi dulu untuk pengelola. Dikasih berapa pengelolanya? Misalnya 50%. Lalu untuk pemilik. Pemilik dikasih berapa? Sisanya 50%. Pemilik niki sinten? Pemilik ini siapa? Hah? Seluruh ahli waris, termasuk anak pertama. Sehingga di pemilik ini ada siapa saja, Pak? B, X, Y, Z. Yang ngelola kan X. Nah, maka X dapat 50% plus 14/40 dari 50% sisanya ini. Ini kalau mau dihitung detail ya. Sehingga X dapat lebih banyak. Nanti yang B, Y, Z dia dapat sesuai ini. Dari sisa 50 juta, karena yang 50 jadi hak milik X sebab dia yang mengelola usaha itu. Dong toblong. Jelas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istri punya tanah warisan lalu dibangun kos-kosan oleh suami. Bagaimana hukum pembagian harta tersebut jika salah satu meninggal terlebih dahulu? Tanah milik istri, bangunan milik suami. Istri punya warisan berupa tanah, dibangun kos-kosan dengan harta milik suaminya. Kalau salah satu meninggal, maka tanah tetap milik istri, bangunan milik suami. Ngitungnya pripun Pak? Jangan ra usah ngitung. Sampaikan saja ke kontraktor. Ini caranya ngitung pripun. Nah, nanti kontraktor yang akan ngitung. Nah, hasil perhitungan itulah yang bisa Anda jadikan sebagai acuan pembagian warisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila dalam keluarga orang tua non-muslim dan memiliki beberapa anak yang muslim, bagaimana anak-anak yang muslim menyikapi harta peninggalan orang tua? Apakah boleh menerima harta peninggalan dari orang tuanya? Jawabannya apa? Boleh enggak anak muslim menerima warisan dari non-muslim? Boleh? Tidak boleh. Coba dilihat di buku. Salah satu di antara aturan dalam warisan ada penghalang warisan. Apa saja penghalang warisan? Penghalang warisan di antaranya adalah karena beda agama. Baik, di buku saya bahas di halaman berapa ya? Sebentar. Ada keluarga Obarabir gitu. Ketemu enggak?
152. Nah, di situ ada salah satu di antara penghalang warisan adalah beda agama. Kalau beda agama, Nabi SAW mengatakan, la yarithul muslimul kafira wal kafirul muslima. Orang kafir tidak mendapatkan warisan dari muslim, dan orang muslim tidak dapat warisan dari orang kafir. Solusinya bagaimana? Jika ada orang tua dan anak beda agama, entah orang tuanya yang kafir atau anaknya yang kafir, maka dia bisa minta sebelum meninggal. Dia bisa minta sebelum meninggal. Sehingga nanti anaknya minta, Pak, saya minta harta Bapak sekian. Nyebut angka. Ya? Ketika Anda meminta, maka Anda memiliki dengan sah sebagai hibah. Dan orang anak yang muslim berhak dapat hibah dari orang tua non muslim dan sebaliknya. Wallahu a'lam. Tapi kalau sudah meninggal, Anda tidak bisa mendapatkan warisan darinya. Umur berapa anak mendapat pembagian warisannya? Sekarang ini umur anak 24 dan 21 tahun belum nikah. Catatan anak laki 1, perempuan 1, ayahnya sudah meninggal. Anak dapat warisan sejak dia ada dalam kandungan. Jadi kalau ada seorang lelaki meninggal, istrinya hamil, maka ditunggu sampai lahir. Baru kan ketahuan laki atau perempuan. Ketika sudah ketahuan laki atau perempuan, dia diberi jatah sesuai dengan porsinya. Apabila bercerai pembagian tidak setengah-setengah, itu bagaimana? Sesuai kesepakatan. Tidak masalah jika keduanya sepakat. Tapi tidak boleh ada pemaksaan. Karena hukum asalnya suami ketika bercerai, suami tidak berkewajiban ngasih setengah hartanya ke istri. Demikian pula istri tidak berkewajiban ngasih setengah hartanya ke suami. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Pembahasan buku ini masih banyak ya. Tapi saya tawarkan kepada jamaah, kalau sekiranya pembahasan warisan menurut Anda sudah sangat mencukupi, sehingga tidak perlu lagi diulas, nanti kita ganti tema. Kita ganti tema. Saya tidak tahu untuk pemateri yang lain temanya apa. Cuman begini, kajian itu ada 2 ya. Ada kajian ilmiah, dan biasanya kajian ilmiah itu pakai buku. Kalau ada panduannya, insya Allah lebih maksimal. Sehingga yang pakai buku ini umumnya hasilnya lebih baik dibandingkan yang tanpa buku. Ada model yang kedua, kajian tematik ilmiah. Nah, yang tematik itu tanpa buku. Nah, biasanya yang tanpa buku itu mungkin pengulangan. Dhisik wis tahu ustadz ini, sekarang dibahas lagi. Kemudian kadang materinya berulang. Karena yang tematik itu sifatnya hanya menyesuaikan permintaan jamaah. Ya, nanti silahkan dikomunikasikan dengan panitia. Kalau sekiranya materinya mau dilanjutkan, nanti kita bahas bagian akhir, yaitu tentang masalah teknis mengenal ahli waris. Dan kalau misalnya mau ganti, nanti sampaikan ke panitia kira-kira yang dikehendaki seperti apa. Baik, fikih sudah selesai belum kajian fikih? Fikih belum pernah ya? Fikih toharo itu belum pernah. Sekilas ya. Saya pernah nyampaikan di CIH tentang masalah fikih toharoh wanita, khusus wanita. Jadi cara berwudu wanita bagaimana, cara tayamum, cara mandi junub yang benar, termasuk juga pembahasan tentang haid. Jika itu yang mungkin mau diangkat, nanti bisa disampaikan ke panitia. Baik, cukup insyaallah. Nah, baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberkahi setiap harta halal yang kita upayakan,
dan semoga keluarga kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai keluarga yang berhias iman sampai akhir hayat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.